Konflik keluarga Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas setelah Bertrand Peto melontarkan sejumlah pernyataan yang membela Ruben dan menyinggung pihak Sarwendah. Sikap Bertrand tersebut memicu reaksi dari seorang netizen yang budiman dengan akun @mamiklarissa yang menilai dirinya telah bertindak berlebihan. Menurutnya, keterlibatan Bertrand dalam polemik orang tua justru memperkeruh keadaan dan memperpanjang perdebatan di ruang publik. Netizen yang budiman itu menegaskan bahwa Bertrand seharusnya mengingat jasa serta kebaikan Sarwendah yang telah merawat dan membesarkannya selama bertahun-tahun. Ia juga menilai serangan terbuka melalui media sosial berpotensi melukai perasaan Sarwendah serta berdampak pada kondisi keluarga. Karena itu, Bertrand diminta menghentikan unggahan bernada menyerak dan lebih mengutamakan penyelesaian secara pribadi. Dari semalam sampai tadi pagi saya baca story kamu, Onyo. Kamu dengerin baik-baik, adik. Kita sesama orang NTT, jadi saya bilang ada kosong deh kita orang NTT itu yang ikut campur urusan orang tua. Ada kosong deh. Sonada sayang, sangat tidak pantas Onyo buat begitu, adik. Sangat tidak pantas. Sebaik-baiknya ayah kamu pasti ada salahnya. Seburuk-buruknya bunda kamu pasti ada kebaikannya. Lupa kau, adik, waktu kau pertama kali kesini, kalau bukan bunda yang menerimanya kamu di rumahnya, lupa kamu akan semua kebaikan bunda kamu. Seburuk-buruknya dia, ingatlah kebaikannya. Begitu cara kamu membalas dia, adik. Ini kalau muncul pertanyaan begitu, contohnya, ini kalau saya buat begini, terus bunda saya stres, bagaimana dengan adik-adik saya? Pernah terpikir nggak sama kamu kayak gitu aja? Adik, sumpah demi apapun, dari semalam sampai tadi pagi saya baca story kamu, saya elus-elus dada. Kamu kayak seolah bener-bener yang kayak sebenci itu kamu sama bunda kamu, adik. Kita orang NTT ini sangat menjunjung tinggi yang namanya adab, adik. Tapi kalau kamu sampai sebegininya, benar-benar sih. Cobalah kamu belajar dari Al, El, dan Dul. Mereka ya tidak ikut campur sedikit pun permasalahan orang tuanya. Padahal ini adalah orang tua kandung. Masalah orang tua kandung yang nggak apa-apa lah kalau anak speak up sedikit. Tapi kamu, adik, cobalah memposisikan diri kita ini sebagai siapa dalam rumah itu. Kalau kamu menganggap diri kamu bahwa kamu adalah anak pertama, anak itu jadi penengah, adik. Biar jangan terjadi huru hara seperti ini. Kasihan sekali mental bunda kamu. Sangat amat sangat disayangkan perlakuan kamu begini ke bunda kamu. Sejahat-jahatnya dia, ingat, dia orang pertama yang bangun paling pagi, tidur paling malam hanya untuk mengurus kamu dan adik-adik kamu. Pantaskah kamu memperlakukan bunda kamu seperti ini? Amat sangat tidak pantas, adik. Cobalah kita itu tahu membawa diri kita dimanapun itu berada. Jadinya tolong, kalau kamu dengar ini, berhenti, adik. Kalau memang ada unek-unek di dalam hati kamu, ceritakan kepada ayahmu atau kepada orang terdekat kamu. Tidak perlu up di sosial media saya. Ini kamu memancing omongan netizen makin membuli orang tua kamu, bunda kamu. Sebegitu bencinya kamu sama bunda kamu sampai meng-up semuanya itu di sosial media. Dan saya yakin tidak akan berhenti sampai di sini. Pasti masih banyak lagi yang bakalan kamu up ke depannya. Tapi pernah tidak terpikir sama kamu bagaimana mental bunda kamu saat ini? Dia itu perlu kewarasan untuk menjaga adik-adik kamu. Kalau memang kamu sayang sama adik kamu, stop. Jangan membuat lagi mental bunda kamu itu makin hancur. Drop bunda kamu, saya yakin 100%. Apalagi mengingat kelakuan anaknya seperti ini.
Sumpah sangat amat sangat disayangkan adik. Saya elus dada, sumpah demi apapun. Saya elus dada Tuhan. Berat sekali jadi bunda Sarwenda. Ingin saya berkata kasar sumpah. Memelihara anak orang sampai sebegininya. Ingat adik, kita balas budi untuk orang yang sudah memelihara kita ini. Tidak harus dengan kita mungkin memberikan dia uang atau apa. Cukup menjaga mentalnya dia. Cukup tidak menyakiti hatinya dia, itu sudah salah satu balas budi. Tidak harus dengan kita, contohnya dia kasih kita uang, kita balas dengan kita kasih kembali dia uang. Tidak semuanya tidak, bukan soal materi. Bisa kita balas budi dengan menjaga kewarasannya. Buset, bisa ya adik ya, tolong dengar ini, tolong perbaiki sifat kamu adik. Sesama orang yang malu saya adik, sumpah demi apapun saya malu. Kamu yang buat begini saya malu. Meskipun saya tidak kenal kamu tapi kita sebagai orang teteh yang sangat menjunjung tinggi yang namanya adab, kamu tolong stop. Tidak ada ceritanya kita orang NTT itu ikut campur urusan orang tua. Mau baku hantamu sampai mati mampus sekalipun di situ. Kita anak-anak dilarang untuk ikut campur, dan memang bukan ranah kita, apalagi ini orang tua angkat. Jangan sekali-sekali ikut campur sayang ya. Stop. Ini hanya sebagai sedikit pencerahan dari saya ya Onyo ya. Tolong kamu dengarkan baik-baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Semakin di sini gue lihat semakin runyem deh. Apalagi tuh si anak pungut ngoceh-ngoceh ya. Dia bilang dia pernah digampar katanya. Lu kata anak kita nggak pernah kita gampar, kalau salah anak pungut. Hah? Emang siapa lo? Hah? Anak siapa? Aneh gua. Kok lu mengangkat diri lu seperti apa gitu loh? Harus sadar, tahu diri lu diangkat dari mana, dipulung dari mana? Lu dipungut, ya, dipungut. Emang kalau anak pungut tuh kayak gini, ya. Disclaimer ya, nggak semua. Tapi kalau ini emang benar anak pungut nih, ya. Dia bukannya datang tuh balas budi lu bisa jadi ada di keluarga itu kalau nggak dengar gara-gara Sarwenda, bunda yang lu bilang bunda lu. Hah? Harusnya lu pasang badan buat kebaikannya. Kasihan Talia lo, lu bikin anak pungut. Oh alah, anak pungut. Ketika engkau itu jahat kali nak. Umur kau berapa? Udah di atas 17 apa masih di bawah 17? Kalau masih di bawah 17 wajar, masih anak-anak kau kan. Otakmu emang ini cekek gitu kan. Otaknya gitu. Tapi kalau udah di atas 17 tahun udah berjembut kau kan. Udah bisa kau bikin anak, aku rasa ya kan. Ini ya, gimana pun perlakuan ibu angkatmu itu ya. Ya, ini hanya ceritamu sendiri ya. Ibu angkatmu belum ada ngomong apa-apa, nggak ada berkoar-koar. Ya, menurut sesuatu fakta, orang yang banyak berkoar-koar itu adalah pelaku, bukan korban. Kedua, mungkin aja ibumu memperlakukanmu seperti yang kau bilang itu, tapi dia mau mendidikmu gitu. Dia hanya ingin mau mendidikmu, tapi kau itu pembangkang, ya. Who's know? Siapa yang tahu? Kalau kau itu punya watak yang keras, siapa yang tahu? Kau itu udah diangkat dari lumpur. Definisi manusia yang diangkat dari lumpur, diangkat, dibersihkan, itu kau. Tapi kau malah tarik orang yang mengangkatmu, kau jatuhkan lagi. How stupid you are! Aku barusan baca storynya si Onyo di Instagram, masih ada itu. Barusan aku lihat. Kayak mana kau Onyo? Ku terimalah salah mamamu itu. Gak mungkin kau ngerti itu kok bohong ya kan, karena kau bilang bisa kau pertanggungjawabkan. Ku terima salah mamamu itu mamamu loh dek, walaupun mama tiri. Kau ingatlah dulu pertama kali gimana kalian berjumpa, dia bikinin bontot mau mengurus kau. Mungkin dek makin tambah umurmu, makin tahun ke tahun itu ada selisih paham, ada masalah yang datang. Itu di semua rumah tangga, di semua rumah itu ada sayang. Termasuk mungkin di rumahmu sebelum jumpa sama mama tirimu ini. Gitu ya. Jadi ku tengok storymu itu kayak sepertinya biar tahu kami gimana sifat dari si mamamu ini, gitu ya kan. Intinya biar tahu kami gimana jeleknya mamamu ini. Gitu. Kau ingatnya di waktu
kau sering meluk-meluk mamamu ya kan, cium mamamu. Gimana mamamu itu menanggung mental menahan diri dari serangan netizen. Netizen ini ya, kau kan bikin story gitu kan memancing netizen kan. Nah, lihatlah mamamu dulu, diam aja dia. Nggak ada dilawan dia netizen ini. Dimaki-maki, dihina-hina, diolok-olok. Karena kau peluk-peluk dia, kau cium-cium dia. Kau ingat deh, itu tekanan mental. Beda laki-laki sama perempuan. Kami ini perempuan kena ke hati, ke jantung, ke dalam-dalam ini. Itulah. Tapi mungkin ya masuk kau di storymu itu biar tahu lah, ya kan. Jadi maksudmu gimana deh? Maksudmu kayak mana mamamu itu jatuh gitu, bangkrut atau gimana? Gak usah lagi jualan di situ, jatuh miskin gitu deh. Itunya maksudmu biar tahu kami. Aku ngefans sekali samamu, sama si Ayu Ting-Ting juga. Cuman aku kecewa kali kemarin pas lihat dia di Brownies. Kecewa aku di bagian kenapa kau nggak bisa jadi penengah. Begitu juga kau Onyo, kenapa kau nggak bisa jadi pendamai. Setidaknya kita di tengah-tengah, kita satukan mereka. Kau satukanlah mamamu sama bapakmu. Walaupun misalnya mereka gimana-gimana, pendamai lah. Kenapa kau keluar dari rumah gitu? Ya udahlah, kami pun berumah tangga ini. Kau pikir nggak slack? Aduh, ya nggak bisanya langsung ke pengadilan negeri ya kan? Cuma karena awak Kristen, masih kuat pula iman ini, awak tahan-tahan lah kan gitunya. Nah, kau taunya pasti ya kan, bapakmu pindah agama duluan. Kau pikir nggak kena mental itu adikmu itu kayak gitu? Entahnya adikmu pikir apa salahnya Tuhan yang kusembah gitu ya kan? Kenapa bapakku pindah, mamaku nggak pindah? Yang mananya Tuhan yang betul ini? Itu juga berpengaruh loh. Apalagi adikmu itu kan tambah umur. Jangan kalian bilang, aku tahu sifat anakku tahu. Nggak sama lo sifat itu terus lo. Jangan kalian samakan sifat anak kecil tambah sama dengan sekarang. Aku tahu sifat anakku, aku tahu sifat anakku. Makin besar dia, makin bisa dia berpikir, makin bisa dia menggunakan logikanya. Udahlah Onyo, kau jadi pendamai lah. Satukan tuh bapak mamamu, udah capek kali aku, udahlah itu. Kalau pidato Prabowo kalian bikin.